Oke, halo semuanya. Di materi kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi dan basis data, gitu ya. Nah, sebelumnya di sini saya tidak akan membahas detail soal sistem informasi karena kebetulan saya membawakan mata kuliah sistem basis data. Nah, karena basis data itu merupakan sebuah komponen dari sistem informasi, di sini saya membahas sedikit atau sekilas secara teknis sistem informasi itu intinya tuh kayak apa sih gitu. Dan nanti mungkin akan saya demokan sedikit tentang sistem informasi yang ada di sekitar kita gitu biar mahasiswa bisa lebih memahami dan keterkaitannya dengan basis data. Nah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama akan kita bahas apa sih sistem informasi itu. Nah, sistem informasi itu merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Diingat-ingat bahwa sistem informasi ini merupakan kombinasi. Yang namanya kombinasi itu adalah beberapa subjek atau objek yang terkombinasi di dalamnya itu saling berhubungan atau saling berkaitan ya. Jadi misalkan gini, sistem informasi itu kalau hanya terdiri dari aktivitas orang-orang gitu ya, yang apa namanya sedang mengoperasikan atau memanajemen sesuatu itu salah karena dia merupakan sebuah teknologi informasi gitu. Nah, kalau dikatakan sistem informasi itu adalah teknologi informasi saja, itu pun juga salah karena sistem informasi di sini itu spesifiknya itu memang teknologi informasi yang digunakan oleh sekelompok orang gitu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini yang dimaksud itu adalah operasi dan manajemen. Dan memang sistem informasi itu dikaitkan, lebih sering dikaitkan oleh beberapa kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari perencanaan sampai evaluasi gitu. Nah, nanti selengkapnya akan dipelajari di sistem informasi. Nah, kemudian dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan itu merujuk kepada interaksi antara orang, kemudian proses algoritmik. Nah, data dan teknologi gitu. Jadi sistem informasi itu adalah sebuah aplikasi ya, dia software dibangun dengan bahasa pemrograman baik itu natif maupun by framework gitu ya, maupun itu OOP dan di dalamnya pasti ada proses algoritmik gitu ya, entah itu algoritmik programnya itu sendiri maupun penyajian datanya gitu. Sistem informasi ini digunakan untuk memudahkan orang-orang gitu kan, orang-orang yang terlibat dalam sebuah manajemen biasanya atau dia memang mempunyai tujuan tertentu untuk menyelesaikan soal data gitu. Jadi jangan dipikir manajemen itu selalu orang kantoran gitu ya. Manajemen itu aspeknya luas, nggak hanya orang kantoran. Di kampus itu ada manajemen, manajemen mahasiswa, kemudian manajemen perpustakaan, manajemen sarana prasarana, kemudian di penjualan pun kalian mau ke Indomart, kemudian mau ke Lotte Mart, itu di sana juga ada sistem informasi yang ranahnya ke manajemen gudang, kemudian manajemen logistik, kemudian manajemen penjualan, kemudian ada manajemen produksi, ada manajemen supplier atau pemasok seperti itu. Jadi sistem informasi ini dia itu dibangun dengan bahasa pemrograman tertentu, baik itu tadi ya seperti yang saya sudah katakan, baik itu secara natif maupun framework, kemudian di dalamnya itu ada datanya, dan itu pasti ada datanya, nggak mungkin sistem informasi itu nggak ada datanya, itu nggak mungkin, pasti ada datanya. Yang mengoperasikan itu adalah manusia, itu dan kemudian yang namanya kita mau mengolah sebuah data, mau menghasilkan sebuah keputusan, mau menghitung, mau membuat laporan, mau membuat rekap, mau memudahkan transaksi dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan teknologi. Teknologi di sini itu digunakan untuk distribusi, baik teknologi yang sifatnya jaringan
atau mobile, kemudian atau desktop, kemudian belum lagi kita bahas servernya, seperti itu. Belum kita bahas dalam-dalamnya ya, seperti teknologi untuk apa namanya load data, kemudian koneksi antara itu apa namanya basis data dengan cloud misalkan. Jadi dia memang merupakan kombinasi antara itu ya. Jadi orang, proses algoritmik, data dan teknologi. Nah, di sini memang dispesifikasikan untuk mendukung operasi dan beberapa kegiatan manajemen. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, sistem informasi itu dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data, mengamankan datanya, kemudian berdasarkan hak pengguna ya, dan mempercepat proses transaksi, kemudian pelaporan atau pembuatan informasi. Nah, di sini seperti yang sudah saya tekankan tadi bahwa sistem informasi itu memang basisnya adalah data, gitu kan, sehingga dia itu dibuat sedemikian rupa sehingga tampilannya ya dari segi tampilan itu dia bisa memudahkan banget pengguna dalam mengelola data karena data itu di real ya, di kasus real, di kenyataannya itu dia itu ada banyak sekali, wujudnya macam-macam, belum lagi volumenya selalu bertambah ya, dia tidak pernah berkurang tetapi selalu bertambah gitu. Nah, kemudian dia itu juga tersebar di banyak divisi. Jadi tidak ada satu divisi yang dia menguasai seluruh data di kegiatan manajemen itu nggak ada. Jadi yang namanya manajemen itu dia terdiri dari divisi-divisi. Nah, dia memiliki data dan data itu saling berkaitan. Nah, sistem informasi ini dia digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan data-data yang tersebar dan berbagai macam rupanya itu gitu. Nah, kemudian sama mengamankan datanya berdasarkan hak pengguna. Jadi gini, sebenarnya data yang ada di sistem informasi itu datanya bersatu gitu ya. Maksudnya bersatu tuh gini, uh, wujudnya atau data itu saling terpisah gitu kan, tetapi dia saling berhubungan gitu dan strukturnya itu sama semua. Cuman ketika dia ada di sistem informasi, itu operasinya jadi beda-beda. Jadi misalkan gini, kan kalau di kampus itu ada data yang namanya data mahasiswa, ya kan? Data mahasiswa itu yang bisa ngakses itu ada dua misalkan, ada dosen pembimbing akademik sama mahasiswa. Nah, saya selaku dosen pembimbing akademik itu saya bisa mengakses data mahasiswa. Saya bisa melihat biodata kalian gitu loh. Nah, mulai dari nama, kemudian tanggal lahir, NIK, orang tua, kemudian nomor HP dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya hanya bisa melihat gitu. Saya tidak bisa melakukan update atau pembaruan. Misalkan saya ngedit nama Anda gitu, saya tidak bisa. Dan saya juga tidak bisa melakukan hapus seperti itu. Nah, berbeda dengan mahasiswa. Karena mahasiswa itu biodata mahasiswa itu kan merupakan data dari mahasiswa itu. Nah, dia diperkenankan mengubah data itu gitu. Jadi misalkan, oh nama saya salah nih, misalkan namanya Rizky gitu kan, tulisannya RIZKY. Nah, ternyata di sistem itu bukan pakai Y, tapi pakainya I. Nah, kalian mau mengubahnya. Kemudian ada nomor HP yang biasa kalau mahasiswa kan suka-suka ganti nomor-nomor gitu ya. Nah, misalkan kemarin nomor saya nggak sengaja keblokir nih, mau saya update. Nah, tinggal kalian update di SSO itu bisa kayak gitu loh. Jadi ini termasuk salah satu mengamankan datanya berdasarkan hak pengguna. Itu salah satu contoh kecil ya. Kita belum berbicara kasus yang besar. Jadi gini, tadi mungkin di sini ada yang berpendapat, emang kenapa Bu kok pembimbing akademik itu dia tidak bisa apa namanya mengubah data mahasiswanya sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu untuk meminimalisir kesalahan atau meminimalisir fraud gitu. Nah, kan kita nggak tahu nih dosen PA misalkan khilaf ya ada kesalahan atau ada apa
kesalahan itu maksudnya disengaja ataupun tidak disengaja dia mengubah identitas mahasiswa kan kita nggak tahu. Nah, makanya itu karena pembimbing akademik itu bukan merupakan satu-satunya entitas yang tahu banget soal mahasiswa, makanya dia tidak bisa mengubah data mahasiswa. Nah, beda lagi kalau sama misalkan di sini ada bagian admin, admin itu adalah bagian akademik gitu ya, di mana dia bisa menambah data, kemudian mengubah data kalian tanpa persetujuan kalian, kemudian sama apa namanya, menghapus. Misalkan kalian DDO, hanya bagian akademik yang berhak untuk menghapus. Mahasiswa tidak bisa menghapus data dirinya sendiri. Kayak gitu. Karena untuk menghapus data mahasiswa itu prosedurnya macam-macam. Jadi ketentuannya itu macam-macam dan ketentuan itu yang tahu memang hanya bagian akademik saja gitu. Jadi yang tahu progresnya. Jadi bagian akademik harus berunding dengan TA, harus berunding dengan prodi, harus berunding dengan dekan. Seperti itu kalau sudah menemukan kesepakatan dan mahasiswa tersebut harus di DO, maka baru data itu dihapus. Jadi nggak bisa ya kita menghapus data mahasiswa itu kayak kita menghapus game di HP kita. Bukan masalah yang sesimpel itu untuk menghapus data mahasiswa. Nah, itu sekali lagi itu masih kasus yang kecil. Nanti silahkan belajar dengan kasus-kasus yang lebih tinggi karena hak pengguna itu kalau kita mau bahas lebih lanjut ada validasi, ada verifikasi, ada perhitungan, kemudian ada automatisasi. Kayak gitu nanti bisa dipelajari atau ditanyakan dengan dosen yang pengampu sistem informasi. Kayak gitu ya. Ini hanya contoh kecilnya aja. Kemudian ada lagi mempercepat proses transaksi, pelaporan, dan pembuatan informasi. Jadi gini, kalian belanja di Indomaret, bisa dibayangin kalau kalian mau bayar aja itu kasirnya harus menghitung secara manual. Jadi pakai kalkulator gitu loh. Menghitung di kertas kayak kalian kalau beli makanan di warung atau di angkringan atau di gitu ya. Itu kan pakai kalkulator, kemudian kadang dicatat sama kertas dulu kayak gitu. Bisa berapa waktu kalian ngantri kalau kalian belanjanya ada banyak gitu ya. Dan mungkin kalau sistemnya masih seperti itu pun si Indomaret juga belum semaju sekarang ya, karena idealnya dia itu satu hari bisa transaksi sampai 100 kali, tetapi karena sistemnya manual, waktunya jadi kepake buat ngantri itu tadi, ngantri yang lebih panjang dan lebih lama, jadi proses transaksinya itu nggak nyampe 100 kali per hari. Nah, itu sudah menyebabkan penurunan omset dan otomatis tidak bisa melakukan pelebaran gitu ya, pelebaran apa namanya, pelebaran produk atau pelebaran distribusi. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang maka di sini sistem informasi itu yang kalian lihat di kasir ketika mbaknya apa mengarahkan makanan atau minuman kalian di barcode itu sebenarnya sistem kasir yang mengubah. Jadi sistem kasir itu dia juga merupakan salah satu komponen sistem informasi. Jadi dari sistem kasir itu nanti si kasir itu dia bisa merecord atau merekap penjualannya sendiri. Jadi sehari ini tadi kasir atas nama Hanifah Permatasari itu total yang masuk ke Hanifah Permatasari itu ada berapa barang, kemudian jumlahnya juga ada berapa, itu bisa dicek. Nah, kalau bisa dicek itu namanya sistem informasi penjualan. Kayak gitu. Jadi si mbak-mbaknya tadi itu tidak harus mengumpulkan nota, kemudian harus mengingat-ingat, aduh saya tadi melayani berapa orang ya, kemudian aduh tadi catatanku ada di mana ya, nggak seperti itu. Jadi ketika transaksi dia disimpan, transaksi disimpan, nah nanti ketika si kasir itu dia membutuhkan datanya, misalkan penjualan saya hari ini itu ada berapa juta, tinggal diklik salah satu tombol nanti sudah keluar sendiri
jumlah penjualannya, kayak gitu. Jadi pelaporan-pelaporan itu memang sudah hampir semuanya otomatisasi ya. Tidak ada yang pelaporan itu masih hitung manual, kecuali untuk cek, karena yang namanya sistem informasi itu dia juga dibuat berdasarkan coding yang dia basisnya itu kan emang data, tetapi kan data itu diekstrak atau data itu diolah dengan query dengan bahasa pemrograman. Jadi kita saat pembuatannya pun kita juga tetap harus di awal-awal itu kita tetap harus cross check secara manual untuk memastikan apakah perhitungannya itu memang sudah betul ataupun masih salah kayak gitu. Nah, selain membutuhkan tampilan yang user friendly itu ramah ya, ramah dalam artian dia tidak terlalu asing bagi si user. Jadi user friendly itu bukan tampilan yang menarik, karena menarik itu subjektif gitu ya, tetapi tampilan yang tidak terlalu mengganggu bagi pengguna. Nah, sistem informasi itu selain membutuhkan tampilan tadi, dia juga membutuhkan sebuah basis data untuk menyimpan data dan menghasilkan informasi gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya basis data itu gitu. Nah, ini saya berikan sebuah ilustrasi gitu ya. Jadi basis data itu apa? Pengantarnya kayak gini. Jadi di sebuah kantor atau di sebuah instansi gitu kan. Nah, ada data yang sangat banyak sekali, kemudian asalnya juga dari mana-mana, kemudian bentuknya itu macam-macam. Makin hari itu dia makin nambah, kemudian gudang karena kan datanya itu bentuknya masih hard ya, di sini masih wujudnya kertas, dokumen kayak gitu. Gudangnya itu makin sempit gitu, karena kan yang namanya perusahaan kan nggak mungkin 1 hari 2 hari ya, dia bertahun-tahun. Dan tahun pertama dia berdiri itu datanya masih disimpan. Nah, kemudian tuntutan untuk kerja cepat itu lebih tinggi. Nah, belum lagi kalau ada masalah banjir, kemudian kebakaran, longsor, gempa bumi, tsunami yang siap melenyapkan berkas-berkas ini tadi tuh secara mendadak. Jadi kita bisa bayangin ya, data-data di sebuah instansi, instansi apapun itu, entah itu pabrik, entah itu kampus, rumah sakit, kemudian apa sekelas minimarket atau perpustakaan, seperti itu semuanya. Jadi karena dia jumlahnya banyak, asalnya juga dari mana-mana, bentuknya macam-macam, dia makin hari nggak makin berkurang tapi malah makin tambah, dan itu memang yang diharapkan ya, karena kalau datanya nggak nambah berarti nggak profit gitu ya, atau usahanya itu nggak jalan gitu. Nah, kemudian untuk menyimpan data itu gudang juga semakin sempit gitu, tuntutan untuk kerja cepat itu juga lebih tinggi kan zaman sekarang, penyesuaian dan adaptasi itu harus lebih tinggi dan lebih dikejar untuk cepat. Nah, belum lagi nih kita menghadapi masalah bencana alam yang sewaktu-waktu bisa melenyapkan data kita. Gitu. Nah, kemudian niatnya kita itu mau mindahin data-data tadi itu yang macam-macam bentuknya dan di mana-mana itu ke komputer. Nah, udah kita pindahin satu persatu, tapi makin hari datanya itu malah makin nggak terorganisir gitu loh. Jadi datanya itu banyak. Misalkan kalian ada formulir pendaftaran mahasiswa baru, ini kita catat di Excel gitu. Kemudian nanti beda orang sama-sama ya, ini sama-sama statusnya FO misalkan, tapi beda orang, misalkan FO itu ada 5 orang gitu, yang satu nyimpennya kemana, yang satu nyimpennya kemana, yang satu nyimpennya kemana gitu. Jadi sebenarnya dari data-data berkas itu sudah berusaha untuk ditampilkan atau dipindah ke komputer, tapi ternyata datanya itu juga belum terorganisir gitu, belum rapi, sehingga kita tuh cuman mau nyari data mahasiswa atas nama Hanifah Permatasari itu nggak ketemu-temu, lupa filenya kemana ya, kayak gitu loh. Nah, kemudian data A ini lupa disimpan di mana, akhirnya bikin data A lagi. Kemudian mau bikin data B, ada beberapa data dari B itu yang harus ngambil di data A gitu. Misalkan kayak saya mau buat
apa namanya, data data mahasiswa gitu. Terus untuk mencatat data mahasiswa itu harus ada data program studi dulu gitu. Ada program studi dulu. Nah, mau bikin data program studi, mau bikin data mahasiswa, ternyata data program studinya tadi itu mocar-macir gitu ya, nggak ada gitu. Nah, itu sudah menjadi masalah lagi. Kemudian nyambung lagi ternyata dengan data C, data D, dan data E gitu. Nah, lama-lama tab Windows penuh, kemudian mati listrik, wassalam laptopnya mati, datanya belum masuk gara-gara masih nyocokin antar data. Nah, kalau kayak gini kok malah enakan data fisik ya? Nah, gini, jadi data fisik formulir-formulir tadi itu dia kan susah ya, susah dalam pencarian gitu loh, apalagi untuk menangani data dari tahun ke tahun gitu. Kalian misalkan, saya mau nyari data penjualan tahun 2010 gitu, ya oke lah mungkin kalian sudah buat rak khusus 2010 gitu. Tapi mau nyari laporannya kan susah ya, padahal kita dituntut untuk cepet, tapi nggak bisa, bisanya terselesaikan masih besok Pak, ini karena laporannya ada banyak sekali dan ternyata saya harus menyelesaikan tugas yang lain lagi, maka ini pelaporannya saya tunda, seperti itu. Itu sudah memperlambat apa namanya proses ya. Nah, kemudian belum lagi kalau misalkan kita mau membuat sebuah data, katakanlah saya mau membuat data kelulusan mahasiswa. Jadi ceritanya kalian mau lulus nih, terus saya membuat rekapan data tentang kalian. Nah, kalian selama kuliah itu kan kalian KRS-an dari semester 1 sampai semester berapa ya? Kalau D3 sampai semester 6 ya, sampai semester 6. Nah, kemudian selama progres itu, selama semester 1 sampai semester 6 gitu, kalian kan pernah pinjem buku di perpustakaan, kalian pernah pinjem barang ke teknisi, terus kemudian kalian membayar UKT, ya enggak? Nah, kemudian setelah itu kalian juga mengikuti proses KKN, kemudian kalian mengikuti proses TA, tugas akhir, mengerjakan tugas akhir, kemudian kalian mengikuti perkuliahan. Perkuliahan itu berarti hadir, ada nilai UTS, UAS, dan ada nilai akhirnya. Jadi kan kalau kalian kuliah itu nggak cuma KRS Santo ya, tapi kan kalian harus masuk untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, nilai akhir itu kan bagian dari itunya kalian, apa proses perkuliahan kalian. Nah, itu misalkan saja ketika saya mau membuat data kelulusan Anda, ada salah satu data yang hilang. Katakanlah bagian perpustakaan itu eh, data mahasiswa angkatan kalian itu nggak ada gitu. Padahal kalau mau lulus itu kan syaratnya harus bebas buku perpustakaan. Maaf, bebas peminjaman, maksudnya bebas pinjam buku perpustakaan. Artinya kalian itu kalau misalkan pernah pinjam buku di perpustakaan, berarti bukunya itu udah dibalikin gitu loh. Atau kalau misalkan nggak pernah pinjam, ya udah berarti nggak ada riwayat kalian pinjam buku di sana. Artinya kalian tidak punya perjanjian atau tanggungan di perpustakaan gitu loh. Nah, ketika perpustakaan itu data tentang mahasiswa yang meminjam buku itu hilang, katakanlah kena virus atau apa, itu otomatis si mbak-mbak yang mau membuat data rekapan kelulusan mahasiswa tadi itu juga jadi tersendat gitu loh. Mungkin dalam pembuatan datanya itu karena apa namanya? Karena data, kalau pembuatan data itu sih mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena kan untuk syarat perpustakaan itu digunakan untuk mahasiswa yang mau lulus. Tapi kan permasalahannya untuk membuat rekap kelulusan mahasiswa itu kan harus mahasiswa yang benar-benar lulus gitu loh. Misalkan mau dicicil dulu ngerekap datanya Hanifah Permatasari, alah nanti data yang di perpustakaan nunggu dulu deh, ini yang penting datanya Hanifah ini saya catat dulu dia nilainya ada berapa, kemudian dia perkuliahannya bagaimana, kemarin KKN-nya bagaimana, kayak gitu. Nanti data perpustakaannya nyusul aja deh, nggak bisa gitu loh. Jadi nanti ternyata setelah datanya ketemu Hanifah ini dia pinjem buku perpustakaan udah 2 tahun, ternyata dia nggak ngembaliin, dia harus membayar denda gitu. Nanti datanya di delete Hanifah.
Nanti kalau datanya Hanifah di-delete, formatnya ganti lagi, numberingnya berubah, tata letaknya berubah, kemudian data-data yang berelasi tadi itu terganggu. Seperti itulah pokoknya ya. Apa namanya, ilustrasi menangani data itu baru data soal mahasiswa, belum data keuangan, belum data penjualan, belum data produksi yang ada di pabrik, itu malah lebih rumit lagi. Nah, kemudian gimana ya caranya biar data di komputer itu, maksudnya data-data yang udah kita kasih ke komputer itu dia bisa terorganisir dengan baik gitu loh. Nah, jadi misalkan mau nyari itu cepet. Nah, udah gitu kalau ada data yang nyambung-nyambung, itu udah otomatis dia bisa kesambung sendiri gitu. Misalkan Hanifah Permatasari itu kuliah di D3 Manajemen Informatika. Ya udah, nggak usah harus apa namanya kita nyari-nyari Hanifah itu dia ada di program studi apa kita cek di program studi D3 Manajemen Informatika itu ada namanya Hanifah atau enggak kayak gitu. Jadi otomatis bisa kesambung sendiri gitu loh. Nah, jadi aku nggak perlu capek-capek nyocokin data. Kemudian apalagi kalau udah ngomongin data stok. Nah ini, ya wis lah kalau barang A, misalkan ada Indomie, dia masuk ke gudang 6, di data semula itu dia langsung otomatis nambah 6 gitu loh. Jadi kalau barang A berkurang 6, ya udah di data itu berkurang langsung 6. Jadi tanpa harus apa namanya kita konfirmasi, woi yang di gudang ini mau kita ambil 6, yang sana dikurangin 6 ya kayak gitu. Jadi nggak harus konfirmasi dengan langsung seperti itu ya. Di sistem itu sudah kalau ganti ya wis tinggal ganti, yang nanti di gudang itu otomatis sudah terganti sendiri gitu loh. Nah, otomatis gitulah. Jadi nggak usah puyeng kita cocokkan data sama bagian kasir, gudang dan produksi. Karena untuk ngomongin stok itu emang susah ya. Jadi kan kalau data keluar itu, kalian transaksi di Indomaret beli Indomie 6. Harusnya ketika 6 itu ditransaksikan di kasir, di sistem gudang itu otomatis sudah berkurang 6 gitu loh. Jadi tanpa harus si kasir itu membuat rekapan, hari ini tadi saya menjual Indomie sebanyak 6, nah nanti di gudang Indomie dikurangi 6 gitu, nggak harus dengan seperti itu gitu ya, karena zamannya itu sudah otomatisasi. Nah, caranya gitu kan, sebelum data fisik itu masuk ke komputer, formatnya itu harus bener dulu gitu. Nah, data-data itu dipisahin dulu, kemudian dianalisa. Nah, analisa gimana caranya data-data itu bisa saling terhubung. Jadi data yang satu itu tadi itu dipisah-pisah, tetapi dia bisa saling dihubungkan gitu. Nah, sehingga bisa saling otomatis gitu kan kalau data itu saling terhubung ketika Hanifah itu dipanggil gitu kan di sebuah sistem informasi Hanifah dipanggil itu nanti riwayatnya Hanifah tuh udah ketahuan oh Hanifah itu pernah KKN di semester ini dia ngambil KKN di daerah ini dengan judul project ini. Nah seperti itu loh tanpa harus kita konfirmasi ke Hanifahnya sendiri. Hei Hanifah kamu dulu KKN itu kemana ya? Saya kok lupa kayak gitu loh. Nah, kalau udah formatnya itu benar, data-data tadi itu dikumpulin di satu tempat gitu. Nah, data-data yang ngumpul dalam satu tempat itulah yang disebut basis data gitu. Itu kenapa saya tadi bilang kalau sistem informasi itu basisnya itu memang ada di data gitu. Nah, nanti terus gimana Bu formatnya biar benar gitu. Nah, nanti kita akan mempelajarinya di mata kuliah ini. Nah, kemudian tadi kan kita udah bahas basis data. Bedanya sama sistem basis data itu apa? Nah, data-data yang udah ngumpul tadi, yang namanya basis data tadi itu kita perlu alat untuk mengelolanya. Nah, mengelola yang dimaksud di sini itu adalah yang pertama, kita bisa membuat data baru, kemudian nambah, kemudian edit, update, hapus, backup, sama restore. Nah, datanya itu dia juga bisa dipastikan aman. Aman di sini maksudnya utuh, tidak mengalami duplikasi di banyak tempat, tidak mudah rusak dan memiliki akses yang jelas gitu.
Nah, untuk duplikasi ini nanti akan kita bahas di next pertemuan yang selanjutnya. Nah, kemudian data-data yang ngumpul tadi itu, dia itu bisa didistribusikan ke bagian-bagian yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi misalkan kayak data keuangan mahasiswa, itu yang bisa mengakses hanya bagian keuangan saja. Jadi bagian akademik itu tidak bisa ikut mengakses. Bahkan mahasiswa pun kan tidak bisa mengakses secara rinci kan. Nah, seperti itu loh. Jadi, meskipun sebenarnya data keuangan, data mahasiswa, data akademik itu ngumpul dia di satu tempat, tapi distribusinya itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan divisinya. Bahkan ada beberapa kasus yang satu divisi itu ketika dia di apa namanya? Ketika dia diisi oleh banyak orang, misalkan satu divisi itu ada 10 orang, nah 10 orang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu haknya beda-beda, itu juga ada. Jadi misalkan kayak kepala divisi apa, terus asisten atau sekretaris divisi apa, terus kemudian yang bawah baru anggota, itu nanti beda-beda lagi aksesnya, kayak gitu ya. Nah, data yang ngumpul tadi itu bukan cuma bisa di-save atau disimpan, tapi juga bisa diproses beberapa yang bisa diotomatisasi. Seperti yang saya katakan yang stok keluar tadi loh. Jadi ketika si kasir itu nge-scan Indomie 6, otomatis yang di gudang itu juga berkurang 6 gitu. Nah, alat yang bisa mengelola ini tadi tuh dia disebut sistem basis data, begitu. Nah, kemudian komponen sistem basis data itu apa aja? Yang pertama adalah hardware tahu ya, hardware itu perangkat keras. Kemudian sistem operasi itu dia bisa pakai Windows, bisa pakai Linux seperti itu. Kemudian ada basis data. Basis data itu adalah kumpulan data-datanya tadi itu. Kemudian aplikasi pengolah basis data. Ini nanti akan saya demonstrasikan. Di sini saya pakai tools yang namanya phpMyAdmin untuk mengelola basis data itu. Nah, kemudian pemakai. Ini adalah pengguna atau user atau divisi-divisi yang saya katakan tadi loh. Jadi pemakai itu manusianya lah pokoknya kayak gitu. Nah, kemudian kenapa kok harus ada basis data gitu ya? Nah, ini. Jadi basis data itu dia menawarkan kecepatan dan kemudahan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan akses ya. Akses. Jadi kalau kita datanya itu udah ngumpul, kita mau memproses itu bisa cepat dan mudah. Kemudian kita bisa narik dari hasil proses itu apa, itu juga bisa cepat. Contohnya kayak tadi si kasir pengen tahu penjualan saya hari ini berapa, kan dia nggak perlu ngitungin manual kayak gitu ya. Dia cukup tinggal di-generate aja secara cepat. Nah, kemudian nanti totalnya itu akan ketahuan sendiri gitu, ada berapa gitu jumlah penjualannya. Kemudian ada efisiensi ruang penyimpanan. Efisiensi ruang penyimpanan ini lebih ke misalkan tadi yang gudang-gudang tadi itu lebih di apa ya, di manajemen. Kalau di basis data itu kan semuanya basisnya teks, jadi lebih ringan gitu loh. Daripada kita harus nyimpan hard seperti apa formulir dan lain sebagainya. Meskipun itu sebenarnya perlu ya, tetapi kita kan bisa meminimalisir jangka penyimpanan gitu loh, nggak perlu misalkan UDB ini berdiri dari tahun 2000, kemudian nanti di 2050 data mahasiswa baru 2000 itu masih ada, itu nggak perlu gitu ya, karena datanya sudah masuk ke dalam sistem. Jadi ketika mahasiswa itu sudah lulus, data formulir atau data-data yang berkaitan dengan perkuliahan dari mahasiswa itu bisa dialihkan kemudian didaur ulang atau dimusnahkan seperti itu karena datanya sudah tersimpan di dalam basis data. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah keakuratan. Ini tentu ditunjang dengan pemrosesan atau algoritma yang ada di dalam sistem informasi itu yang benar gitu ya. Dan ini juga ada banyak aspek, nanti kita akan belajar
ke belakang soal redundansi, soal duplikat-duplikat data itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ketersediaan. Ini tentunya dia ditunjang dengan infrastruktur yang memadai karena kan untuk memproses data, apalagi kalau datanya itu banyak, itu juga butuh apa ya, algoritma dan infrastruktur yang mumpuni gitu. Nah, kemudian sama kelengkapan ya, karena datanya udah ngumpul di satu tempat, jadi nggak ada data yang miskom gitu loh. Misalkan data Hanifah Permatasari di bagian akademik itu namanya udah bener Hanifah Permatasari, tiba-tiba nanti di data keuangan namanya jadi Hani Permatasari gitu, fahnya hilang. Nah, itu sudah nggak ada kalau ada basis data seperti ini karena data itu sudah diformat dan distandarkan. Jadi kalau di bagian akademik itu Hanifah Permatasari, di datanya Hanifah Permatasari sendiri itu juga adalah Hanifah Permatasari, maka di seluruh divisi yang menggunakan Hanifah Permatasari namanya ya Hanifah Permatasari itu gitu. Nah, kemudian sama keamanan, ini jelas ya karena datanya sifatnya elektronis, tapi ini juga perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti basis data itu aman 100%, gitu ya. Bukan berarti aman 100%, jadi bisa di SQL inject dan lain sebagainya, akan tetapi aman di sini maksudnya dari segi fisik. Jadi dia apa namanya, kalau formulir itu kan dia cepat rusak, hilang dan lain sebagainya. Kalau di basis data itu controllingnya itu lebih mudah gitu loh. Gitu. Kalau soal keamanan sih segala sesuatu itu bisa terjadi ya, apalagi kalau media distribusinya itu adalah internet. Kita juga apa namanya sama hacker, kita harus berhadapan dengan hacker dan penyintas yang lain. Tetapi apa namanya, itu balik lagi dengan struktur keamanan yang disajikan atau yang jadi kebijakan sama si instansi itu. Jadi, apakah database itu selalu aman? Ya enggak, tetapi ada caranya untuk mengamankan basis data. Nah, kayaknya di MI nanti di semester 4 atau 5 gitu, kayaknya ada mata kuliah khusus yang apa namanya, membahas tentang keamanan basis data itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebersamaan pemakaian. Nah, ini jadi data satu itu bisa dipakai oleh banyak orang, tentunya dengan apa namanya, dengan haknya masing-masing ya. Maksudnya jangan misalkan saya dosen PA terus saya bisa apa ikut-ikut data apa ya, misalkan data keuangan mahasiswa, saya bisa memanipulasi sendiri gitu kan, nggak bisa. Jadi meskipun data itu dipakai bersama-sama, tetapi tetap harus memperhatikan hak atau kewajiban pengguna yang harus dilakukan terhadap sistem gitu. Karena di balik sebuah sistem informasi, karena tadi dia kan digunakan untuk apa namanya, menyelesaikan tujuan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, di balik itu ada orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi sistem informasi yang baik itu memang ada apa ya, kayak recordnya. Jadi misalkan ini yang misalkan kayak apa ya, data data mahasiswa baru itu katakanlah front office-nya itu ada 10 orang gitu ya. Itu nanti bisa dilacak misalkan kemarin itu yang inputin data mahasiswa baru atas nama Hanifah Permatasari itu yang inputin atas nama siapa ya? FO yang siapa ya gitu, dan dia diinputkan pada jam berapa dan lain sebagainya, itu bisa dideteksi dan itu ada caranya gitu ya. Nah, oke, terima kasih untuk materi hari ini cukup sekian karena ternyata udah panjang banget ya durasinya, nggak kerasa ngobrol karena ini biasanya kalau di kelas saya ngobrolnya juga sampai 2 jam, yang setengah jam biasanya kita sesi diskusi atau kuis gitu kan. Nah, semoga memahami dengan apa yang saya katakan. Nah, sebelum saya tutup, ini PowerPoint-nya, saya mau menjelaskan salah satu contoh tentang sistem informasi tadi. Nah, ini versi SSO. Ini saya SSO ini masuk dengan akun saya sendiri
gitu ya, dengan akun saya sendiri. Nah, mungkin ketika kalian masuk, ketika kalian login itu di sini adalah mahasiswa.udb.ac.id ya nggak? Nah, kalau di saya itu dosen. Nah, ini loh, padahal sistemnya sama, kita sama-sama masuk ke SSO UDB ACID, tapi ternyata ketika kita buka tampilannya beda gitu. Nah, sebenarnya data-data ini semuanya terpusat jadi satu gitu, cuman distribusinya beda-beda sesuai dengan apa ya, level penggunanya kayak gitu, sesuai dengan tanggung jawab dari penggunanya. Nah, ketika saya buka dosen, nah di sini ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, saya bisa melihat mahasiswa bimbingan akademik saya. Nah, ini kebetulan saya itu jadi pembimbing di SI ya. Ada mahasiswa 2015, 2016, 2017 kayak gitu. Nah, saya bisa melihat detailnya. Nah, ini seperti biodata. Nah, biodata ini pun saya tidak tidak bisa mengubahnya. Kemudian KRS-an mahasiswa ini biasanya kalau mahasiswa itu meminta validasi, nah di sini ada tombol validasi. Nah, ini sekilas ini adalah sebuah wujud sistem informasi. Begitupun dengan e-learning ya. E-learning Oke, ini saya buka e-learning, tampilan e-learning saya dan tampilan e-learning kalian itu pasti berbeda. Nah, ini misalkan ada mata kuliah yang pernah saya ampu dulu. Nah, ini contohnya. Ini ya, ini dulu kelas skripsi. Bentar, saya carikan untuk kelas yang lain. Manajemen dan administrasi basis data ini. Nah, ketika saya di sini itu saya diberikan wewenang untuk menambahkan materi, menambahkan file dan lain sebagainya. Tetapi untuk mahasiswa dia tidak bisa seperti itu loh. Padahal sebenarnya ini sistemnya juga satu, cuma pendistribusiannya yang berbeda gitu. Terus kalian pasti bertanya-tanya, kalau e-learning ini adalah sebuah sistem informasi, kaitannya dia dengan manajemen itu apa? Ya, e-learning ini tuh manajemen pembelajaran gitu. Jadi manajemen itu hal yang luas. Sekali lagi manajemen itu bukan hanya tentang orang-orang kantoran kayak gitu ya, yang mengurusi administratif yang seperti PNS, Dapodik dan lain sebagainya. Ya itu emang manajemen, tetapi tidak melulu itu gitu loh. Bahkan pembelajaran seperti ini pun itu juga merupakan bagian dari kegiatan manajemen kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.